Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Natania Wijaya. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Kristen Krida Wacana, dan saya juga merupakan anggota dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi di universitas tersebut. Pada kali ini saya ingin membahas tentang inventory dan inventory card, atau bisa disebut kartu persediaan. Harusnya materi ini udah nggak asing lagi nih ya buat teman-teman. Inventory adalah barang yang dikelola oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Inventory dapat berupa bahan mentah yang dibeli dan diubah menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Selain itu, bisa juga berupa produksi massal yang diuraikan menjadi bagian-bagian penyusunnya dan dijual secara terpisah. Setiap perusahaan mempunyai jenis-jenis persediaannya masing-masing tergantung dengan apa yang dikelola oleh perusahaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Persediaan tersebut akan diproses lebih lanjut dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang baku yang sedang dalam tahap produksi. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu, merupakan bahan tambahan dalam proses produksi dan tidak memberikan manfaat secara langsung. Yang keempat, persediaan barang dagang, yang merupakan persediaan yang bisa langsung diperdagangkan. Dalam akuntansi, transaksi termasuk ke dalam aktivitas yang cukup rumit dan beresiko. Oleh karena itu, dibutuhkannya inventory card atau kartu stok. Apa sih kartu stok atau inventory card? Inventory card adalah sekumpulan laporan atau pembukuan yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan stok barang. Biasanya dicatat di kertas atau melalui aplikasi. Selain itu, inventory card juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur atau mengelola setiap persediaan barang yang ada di gudang. Yang kedua, melakukan pengelompokan serta penempatan barang di area yang tepat untuk melihat aktivitas keluar dan masuk barang. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui waktu melakukan pemesanan barang kembali. Sekarang kita akan membahas kelebihan menggunakan inventory card. Yang pertama, dapat mewaspadai tingkat persediaan. Yang kedua, pengendalian internal di gudang. Yang ketiga, kurangi kemungkinan kehilangan faktur. Yang keempat, membantu selama perhitungan inventory dan stok of name. Selain kelebihan, inventory card juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu. Yang kedua, terjadinya duplikasi pekerjaan. Yang ketiga, membutuhkan ruang gudang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis perhitungan yang terdapat di dalam persediaan. Yang pertama, ada metode FIFO, first in, first out. Yang dimana barang yang pertama kali masuk itulah barang yang pertama kali keluar. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan pertama juga. Yang kedua, ada metode LIFO, last in, first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Dan yang terakhir, ada metode average. Metode ini merupakan metode penilaian persediaan dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada suatu periode akuntansi. Berikut akan saya tampilkan contoh dari kartu persediaan barang atau inventory card. Terdapat company name, ada periodenya juga, dan kita harus ada nama barang, kode barang. Ada bagian tanggal, nomor bukti, keterangan, persediaan masuk dari unit, harga, dan jumlahnya. Terus juga ada persediaan keluar berupa unit, harga, dan jumlahnya. Ada juga saldo atau balance. Di situ juga ada keterangan unit, harga, dan jumlahnya. Disclaimer nih, untuk metode LIFO sudah tidak digunakan atau sudah jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi digunakan oleh perusahaan. Untuk alasannya adalah yaitu perbedaan keuntungan atau laba dibanding metode lainnya. Terus dapat mengurangi kualitas laporan keuangan dan dapat digunakan untuk memanipulasi pajak. Kenapa sih bisa memanipulasi pajak? Jika laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan kecil
maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut juga akan lebih kecil. Jadi hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara, teman-teman. Dan untuk kali ini, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Dan di contoh soal ini, aku cuma menggunakan metode FIFO dan LIFO ya, teman-teman. Untuk soal pertama, PT Serba Ada melakukan pembelian serta penjualan persediaan pada tahun 2020 dengan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Di tanggal 10 Maret, ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000. Di tanggal 5 April, ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Di tanggal 7 Mei, ada penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 juga. Tanggal 21 September, pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Tanggal 8 November, ada pembelian lagi dengan jumlah 100 unit dengan harga 12.000. Di tanggal 20 November, ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Di tanggal 10 Desember, ada penjualan dengan sebanyak 200 unit dengan harga 18. Oke, kita akan coba hitung nilai persediaan akhir dengan metode FIFO secara perpetual ya, teman-teman. Di tanggal 2 Januari, terdapat persediaan awal. Dan itu langsung masuk ke kolom persediaan, yaitu 200 unit dengan harga 9.000 per unit. Jadi total harganya adalah 1.800.000. 1.800.000 itu didapat dari 200 unit dikali harganya, yaitu 9.000. Di tanggal 10 Maret, ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Total harganya adalah 3 juta. Dan pembelian ini pun juga masuk ke dalam kolom persediaan. Tapi tidak bisa digabung ya teman-teman, karena mereka mempunyai harga yang berbeda. Jadi ada dua kolom, yaitu 200 unit dan 300 unit dengan harganya masing-masing. Tanggal 5 April, ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Kenapa sih kok diambilnya 9.000, padahal kan ada yang 10.000? Karena ini metode FIFO, yang dimana barang yang pertama kali masuk, itu akan yang pertama kali keluar. Dan di awal ini, perusahaan tersebut mempunyai persediaan awal. Jadi kita ambil harga dari persediaan awal, yaitu 200 unit dengan harga 9.000. Di kolom persediaan, karena persediaan awal sudah habis, maka sisa yang 300 unit dengan harga 10.000. Untuk total harganya jangan lupa untuk dikali ya teman-teman. Untuk tanggal 7 Mei, terdapat penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga 10.000, dengan total harga yaitu 1 juta. Di kolom persediaannya sisa 200, dikarenakan sudah ada pengurangan dari 300 dikurang 100, jadi sisa 200 unit. Dengan harga 10.000, dengan total harga 2 juta. Di tanggal 21 September, terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11 juta. Total harganya adalah 4.400.000. Di kolom persediaannya, terdapat yang 200 sisa yang tanggal 7, dan harusnya ada lagi yang 400 di sini ya teman-teman. Ada 400 unit dengan harga 11.000, total harganya 4.400.000. Di tanggal 18 November, terdapat pembelian lagi 100 unit dengan harga 12.000, dengan total harga 1.200.000. Nah, di kolom persediaannya seperti ini ya teman-teman, ada yang 200, 400, dan 100, karena mereka mempunyai harga yang berbeda-beda. Di tanggal 20 November, terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Dan di kolom persediaannya, berarti sisa yang 400 unit dan 100 unit, dengan masing-masing harga 11.000 dan 12.000. Di tanggal 10 Desember, terdapat lagi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 11.000, jadi total harganya adalah 2.200.000. Untuk persediaannya, sisa 200 dan 100 dengan masing-masing harga 11.000 dan 12.000. Nah, untuk totalnya itu yang di pembelian itu ada 800 unit dengan total harga 8.600.000. Ini untuk harga per unitnya tidak bisa dimasukkan ya teman-teman, karena kan memang mereka berbeda-beda, jadi tinggal jumlahkan saja unit dan total harganya. Yang kedua, di penjualan terdapat 700 unit dengan total harga 7 juta. Di kolom persediaan terdapat 300 unit
dengan total harga 3.400.000. Sekarang kita akan masuk bicara perhitungan persediaan akhir dengan metode LIFO secara perpetual. Yang pertama, ada persediaan awal di tanggal 2 Januari dengan 200 unit dan harga 9.000. Jadi total harganya ada 1.800.000 seperti cara yang pertama tadi. Yang kedua, di tanggal 10 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Jadi total harganya ada 3 juta. Dan masuk ke dalam kolom persediaan juga. Jadi di kolom persediaan itu ada 200 unit dan 300 unit dengan masing-masing harga 9.000 dan 10.000. Di tanggal 5 April terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Kok bisa 10.000 sih padahal di awal itu harganya cuma 9.000 ya kan di cara awal. Nah, jadi karena ini menggunakan metode LIFO yang dimana barang yang terakhir masuk ialah barang yang pertama kali keluar. Jadi karena tanggal 10 Maret ada pembelian dengan harga unit per unitnya itu 10.000, jadi kita di penjualan ini mengatakan harga per unitnya itu 10.000. Dan di kolom persediaannya jadi ada sisa 200 unit dengan harga 9.000 dan 100 unit dengan harga 10.000. Di tanggal 7 Mei terdapat penjualan lagi nih sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 lagi teman-teman. Jadi di kolom persediaannya itu hanya terdapat yang 200 unit dengan harga 9.000. Di tanggal 21 September terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 dan total harganya ialah 4.400.000. Di kolom persediaan lagi-lagi ada yang 200 unit dan 400 unit dengan harganya 9.000 dan 11.000. Di tanggal 18 November terdapat pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Di kolom persediaan jadinya ada 3 unit yang berbeda-beda dan harga unit yang berbeda-beda juga, yaitu 200 unit, 400 unit, 100 unit dengan masing-masing harganya itu ada 9.000, 11.000, dan 12.000. Di tanggal 20 November terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Nah, dikarenakan barang yang terakhir masuk itu hanya 100 unit, jadi kita mesti ngambil dari yang tanggal 21. 100 unitnya. Jadi ada perbedaan harga, yaitu 100 unit di harga 11.000 dan 100 unit di harga 12.000. Dan di kolom persediaannya itu berarti sisa 200 unit dan 300 unit dengan masing-masing harga 9.000 dan 11.000. Di tanggal 10 Desember terdapat penjualan kembali sebanyak 200 unit dan harganya itu adalah 11.000. Jadi di kolom persediaannya tersisa 200 unit dengan harga 9.000 dan 100 unit dengan harga 11.000. Dan untuk totalnya itu kembali lagi hanya jumlahkan unit dan total harganya. Untuk pembelian ada 800 unit dengan total harga 8.600.000. Di penjualan terdapat 700 unit dengan total harga 7.500.000. Di persediaan terdapat total 300 unit dengan total harganya itu 2.900.000. Soal kedua yaitu PT Juanda memiliki transaksi persediaan di bulan Februari dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 10 Februari terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga masing-masing per unit adalah 5.500. Tanggal 21 Februari terdapat pembelian kembali sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya adalah 5.300. Di tanggal 23 Februari terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya itu adalah 5.200. Pada tanggal 30 Februari 2017, persediaan akhir sebanyak 300 unit. Sekarang kita masuk ke nilai persediaan akhir dengan metode FIFO sistem periodik. Di tabel tersebut, transaksinya sama seperti yang saya bacakan tadi. Untuk totalnya itu adalah ada 1.000 unit, dan total harganya itu adalah Rp5.290.000. Nilai persediaan akhirnya diketahui yaitu sebanyak 300 unit. Maka menghitung nilai persediaannya adalah 200 unit dengan harga 5.300 dan 100 unit dari yang 5.200 dengan masing-masing harga 1.060.000 dan 520.000. Jadi totalnya itu adalah 1.580.000. Maka nilai persediaan akhirnya ialah
1.580.000, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan nilai persediaan akhir dengan metode LIFO sistem periodik. Untuk tabelnya sama, jumlah unitnya sama, dan total harganya sama. Nilai persediaan akhirnya diketahui persediaan akhirnya itu 300 unit. Maka menghitung nilai persediaannya adalah 100 unit dengan harga 5.500 dan 200 unit yang 5.000. Untuk yang 100 unitnya itu totalnya itu adalah 550.000 dan 200 unitnya itu totalnya adalah 1 juta. Dengan total semuanya itu 1.550.000. Maka nilai persediaan akhirnya ialah 1.550.000. Oke. Mungkin sampai di sini dulu aja ya teman-teman pembahasan kita. Semoga apa yang telah saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat kalian, boleh di-share juga ya ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. See you. Bye-bye.